tidak bisa menemukan sepuasnya apa yang menjadi kerinduan kami. Tetapi Engkau pengharapan kami yang teguh, Engkau batu karang kami yang kokoh, Engkau tempat kami bersandar Tuhan, Engkau tempat kami bergantung, Engkau tempat kami meletakkan segenap kehidupan kami, kepala kami, pikiran kami Tuhan, perasaan kami, hati kami Bapa, segenap Tuhan, keluh kesah kami Tuhan, segenap penderitaan kami Tuhan, segenap sengsara kami Tuhan, kelemahan kami Bapa, kesulitan-kesulitan kami Tuhan, juga Tuhan semua yang kami rasakan, kami menyerah, kami pasrah, kami datang di kaki Bapa. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami percaya ini saatnya Engkau memulihkan kami. Ini saatnya Tuhan Engkau memberikan kekuatan baru, kesegaran, kebangunan rohani yang baru buat kami. Kami percaya Tuhan ini saatnya Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu untuk memberkati kami, menerima kami Tuhan apa adanya. Dan Engkau akan mengatakan kepada kami betapa Engkau menyayangi kami Tuhan, Engkau menanti kami, Engkau terus mengingat kami di pikiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau Tuhan untuk belajar bersama-sama. Kami menikmati hadirat-Mu. Ketika Engkau datang, Engkau berbicara Tuhan, Engkau menyapa kami Tuhan. Kami tahu dari sana ada Roh Kudus yang mengalir, memberikan kepada kami Tuhan apa yang sungguh-sungguh kami butuhkan, kami perlukan, dan kami bawa pulang dari tempat ini. Terima kasih Roh Kudus, Roh yang manis, Roh yang suci akan merebut hati kami semua yang ada di sini. Engkau memiliki kami Tuhan, dan kami adalah umat kepunyaan-Mu Bapa. Engkau menjagai kami Tuhan dan terus merawat memelihara kami. Kami adalah biji mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau akan terus mengikuti, mencari dan menemukan kami Tuhan. Kemana kami melangkah, sampai sungguh-sungguh kami bertekuk lutut di kaki-Mu Tuhan, dan bersujud tersungkur mengaku dengan lidah dan mulut kami, Engkau sungguh Bapa kami yang kekal, Tuhan kami yang hidup, Allah dan Raja kami, Juru Selamat kami, Yesus Kristus, Tuhan kami yang baik. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami siap bersama-sama untuk memperhatikan Engkau mengajari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur, kami naikkan doa ini. Haleluya, amin. Nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Kita baca dulu Alkitabnya, Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10. Kita baca bergantian ya. Zakheus dari Jericho, ayat Alkitabnya Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10. Kita baca bergantian satu-satu ayat. Yesus masuk ke kota Jericho dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 2 dibaca sama-sama. Tangkap ya apa yang dibaca ya, Mika. Ayat 3. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat 4. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Haleluya. Tetapi semua orang yang melihat hal ini bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku
memberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang keras dari seseorang akan dikembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan dunia. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat dari apa yang kita baca ini, Sakeus itu seorang Israel, ya, tetapi dia tidak orang yang mengikuti ajaran agama Yahudi pada waktu itu. Dia membelot, dia lebih suka memihak tentara penjajah, dipakai oleh orang Roma, menindas bangsanya sendiri, ya, dipakai oleh orang lain, menindas bangsanya sendiri. Dia menjadi kaya sekali, tetapi dia dimusuhi oleh bangsanya, sebangsanya. Nah, tetapi dalam kekayaannya itu, Bapak Ibu, dia tidak mendapatkan kedamaian, ya, tidak ada kebahagiaan karena dia dimusuhi. Dia mendapat kekayaannya dengan cara yang curang, ya. Kemudian di sini diberitahukan hanya Yesus yang bisa memberikan kelepasan dan perubahan dan pengajaran yang berbeda kepadanya. Hanya Yesus yang bisa menyembuhkan apa yang bergejolak di hatinya, yang tidak pernah bisa damai. Tuhan Yesus memberikan. Kenapa? Ya, kita lihat di sini. Yesus itu masuk ke kota Jeriko. Ada misi Tuhan Yesus. Tidak pernah Yesus melakukan satu perkara tanpa tujuan. Misalnya Yesus pergi ke Tirus dan Sidon, ada tujuannya. Waktu itu perempuan orang Sirofenisia, perempuan Kanaan, diselamatkan, percaya kepada Yesus dan disembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Suatu saat Yesus pergi melintasi daerah Samaria. Kenapa? Karena dia harus berbicara dengan seorang perempuan yang sudah bersuami 5 kali, menjadi bertobat dan menjadi pembawa kabar baik di daerahnya. Tuhan Yesus selalu punya tujuan, punya rencana, punya kabar baik, punya kerinduan dan misi keselamatan, melepaskan. Ya, lalu Yesus memanggil Sakeus. Sakeus, segeralah turun. Ya, lalu Yesus memerintahkan keselamatan juga, tadi dikatakan pada hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Itu rumahnya Sakeus. Sakeus langsung mengundang dia. Wah, dia semangat sekali, dia senang sekali. Yesus mau mampir di rumahnya. Mari kita bersyukur senangnya Bapak Ibu. Setiap kali katakan, Yesus mampir di rumah ini, tinggal di rumah ini. Yesus, Engkau memimpin rumah kami ini. Yesus, Engkau ada di sini, hadiratmu ada di sini. Ya, kami boleh merasakan sukacita surgawi karena Engkau ada di sini. Yesus membuat eksekusi keputusan, dan itu luar biasa sekali, ya. Aku datang untuk memberikan keselamatan. Orang lain bersungut-sungut, no way, jangan dengar, tidak peduli. Oh, dia datang menumpang di rumah orang berdosa, ya, menjengkel, menilai apa gitu, ya, menghujat, mencerca. Dia tuh gak baik, Sakeus. Lalu Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias. Mesias itu adalah penyelamat yang diurapi, yang dipercaya, yang diberikan mandat oleh Allah Bapa untuk memberikan keselamatan dan melakukan apa yang dia katakan. Itu yes, ya, itu benar, itu ya bagi Allah. Dia datang sebagai Mesias menyelamatkan kita. Keberadaan Sakeus kita lihat, ya, dia
jabatan yang bagus, punya kedudukan yang terhormat, tapi dia tidak menikmatinya. Ya, dia seorang yang kaya, dia juga tidak menikmatinya. Hati-hati kita yang begitu bersusah payah merindukan, memimpikan kekayaan itu. Kalau sudah dapat, ya, kalau sudah ditangkap, kalau sudah dipegang, kalau kita tidak cukup terpercaya bagi Tuhan, itu akan habis, itu akan terbuang percuma, itu akan tidak memberikan damai sejahtera sama sekali. Itu bahkan akan bisa membunuh, merusak, dan semakin menghancurkan kehidupan setiap orang yang memilikinya. Ya. Lalu badannya pendek, ini cacatnya nih, pendek, semua orang ngecekin dia ya. Kalau ada orang katen, orang cebol. Nah, di dalam kondisinya seperti itu, puji Tuhan, ya, Bapak Ibu, dia mendengar tentang Yesus yang menyembuhkan, dia mendengar tentang Yesus yang sangat baik, yang memberkati anak-anak, dia mendengar tentang Yesus yang berani juga melawan orang Yahudi, karena dia juga dibenci oleh orang Yahudi. Ini dia pikir, ini mungkin cocok ini sama saya, sama-sama tidak cocok dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, seperti itu ya. Lalu ketika dia melintasi, ketika dia mendengar Yesus masuk ke kotanya, wah, dia semangat. Ini yang kita tangkap ya, sifat-sifatnya. Kita juga mungkin tidak sejelek Zakheus, kita tidak sekaya dia, kita tidak senakal dia, kita tidak seberani dia, tetapi ada satu hal, dia semangat. Dia mendengar. Ya, pendengaran akan firman adalah sumber iman. Iman kita tumbuh ketika kita mendengar firman Tuhan ya. Dan dia berusaha. Ya. Coba slide berikutnya. Dia berusaha melihat orang apakah Yesus itu. Dia mau tahu, dia mau cari tahu. Ya, orang apakah Yesus itu. Setelah itu, dia tidak hanya seperti itu, mendengar, berusaha melihat orang apa seperti Yesus itu, dan dia dikatakan di sini, dia berlari mendahului orang banyak. Wah, ini semangat yang perlu kita contoh. Tangkap, temukan Yesus, cari, dapatkan Tuhan Yesus. Dia berlari mendahului orang banyak. Tidak berhenti lagi, dia memanjat pohon. Nggak malu, berani di tempat umum, berani. Kita kalau di tempat umum disuruh, ayo kita berdoa, siapa yang bisa pimpin, semua jalan saya dulu, gitu ya. Nah, kita harus mau berusaha sekuat tenaga untuk menemukan Yesus. Amin. Ketika Yesus masuk kota Jeriko, dia melintasi kotanya. Zakheus berusaha melihat, naik, berlari, memanjat pohon. Yesus lagi memanggil dia dan berkata, Zakheus. Yesus mencondongkan, mengarahkan matanya kepada Zakheus. Turunlah, saya akan menumpang di rumahmu hari ini. Lalu apa yang terjadi? Zakheus langsung berubah. Sukacitanya luar biasa. Wow, ini dia. Ternyata yang saya tunggu-tunggu selama ini. Rohnya menanti-nanti. Rohnya kelaparan, haus, dahaga. Meronta, terintimidasi ketika ketemu Tuhan. Sukacitanya luar biasa. Ada perubahan surgawi yang terjadi. Jadi dengan apa? Dua arah. Ya, dua arah selalu ada. Tuhan Yesus datang, kita merespon, kita menyambut. Tuhan Yesus lagi berkata besok, Tuhan Yesus lagi, kita menyambut lagi. Tuhan Yesus hadir lagi di kamar tidur kita menyambut lagi. Tuhan Yesus bangunkan kita lagi, kita duduk lagi, kita datang di kaki Tuhan menyembah. Selalu seperti itu. Ada hubungan yang harus dibangun. Ya, dua pilar. Ya, ada hubungan yang harus dibangun. Ya,
ada yang mengejek, tapi ada juga, wow, mari kita lihat dulu. Wah, luar biasa ya, Tuhan baik sekali. Ya, mau memanggil orang berdosa, orang yang sudah dihakimi oleh orang banyak sebagai orang yang jahat, ya, yang buruk, ya, tapi terjadilah perubahan. Coba slide berikutnya. Ya, sifat orang lain ya, penonton yang ada di luar sana. Hai penonton, apa kabarnya gitu ya. Jangan kita dengar. Kalau seseorang sifatnya hanya menonton, di gereja hanya menonton, di rumah hanya menonton, di luar hanya menonton, pergi rapat atau apa hanya menonton, nggak usah deh ya. Itu akan menjadi orang yang bersungut-sungut, hanya banyak komen ya. Hanya itu. Oh, saya berani tunjuk tangan ya, tapi hanya komen. Kita jangan seperti ini. Jangan menjadi orang lain, tetapi kita harus menjadi keluarga. Mari duduk bersama di meja ini ya. Kita letakkan di meja ini. Ini loh saya, kita utarakan di tengah rumah kita. Ini loh berkat Tuhan, ini loh kata Tuhan, ini loh kita harus lakukan. Mari kita seperti itu ya. Jangan menjadi orang lain. Di gereja juga jangan menjadi orang lain. Kita adalah kawanan sesama keluarga Allah ya. Dia menumpang. Orang bilang dia cuma numpang ya macam. Lalu di rumah orang berdosa menghakimi lagi. Dia orang berdosa menghakimi orang berdosa ya. Jangan mau hanya jadi penonton, jadilah orang yang terlibat, ambil bagian dalam pekerjaan baik. Tapi jangan semrawut, tanpa aturan, ikut rambu-rambu. Harus ada satu rambu-rambu. Siapa yang buat rambu-rambu? Harus ada yang rajin membuat rambu-rambu. Jangan buat rambu-rambu, nggak rajin buat rambu-rambu. Ya, jadi pemimpin, jadi leader. Harus berani di depan, duluan, sudah tersedia. Itu ya. Nah, baik, mari kita lihat lagi slide berikutnya. Unsur pertobatan Sakeus. Yang pertama, dia mengaku Bapak Ibu luar biasa ada kerendahan hati. Ketika orang bersungut-sungut, ketika orang menuduh dia, tapi dia sukacita sudah ketemu Tuhan, dia berani, dia nggak malu dihujat orang ini loh tukang jahat dalam ini, semua diambilnya apa diperas semua ini. Dia bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, separuh dari milikku, ya, separuh dari milikku, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Amin. Kita mau berkata begini, apa yang kita miliki? Mungkin nggak sebanyak sekaya si Sakeus ini, tapi sedikit pun nggak apa-apa. Coba kita berani berkata, Tuhan Yesus, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Bagaimana kita mempraktekkan ini? Ya. Jadi jangan dikepal-kepal. Oh ini rumah saya, nggak boleh. Mari kita coba mengatakan begitu. Tenaga kita yang ada, waktu kita yang ada, jangan hanya 0,005%, 0,001%. Setengah dari milikku kuberikan buat Tuhan. Apalagi sekarang protokol kesehatan. Waktu dikasih Tuhan. Ini saatnya Tuhan menata dunia ini, menata bumi jadi lebih sehat. Kemarin saya kami kebaktian di Demak, semua bersaksi, makin sehat. Kalau menyambut dengan positif, makin sehat. Dulu saya nggak bisa tidur jam 12, masih makan malam. Sekarang sudah bisa makan jam 7 malam. Ya, makin sehat. Tuhan menata. Walaupun banyak yang menderita, kita juga sedih. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang PHK, banyak perusahaan yang hancur. Kita juga sedih, kita berdoa Tuhan, lalukan pencobaan ini. Kita mengalami pengurangan income. Ya, banyak penderitaan, banyak yang sakit, banyak yang meninggal. Kita sakit, kita sedih. Tetapi
tetapi ada nilai-nilai positifnya. Tuhan hadir. Tuhan melihat sudah terlalu rusak. Sebelumnya itu terlalu rusak. Semuanya tidak ada lagi yang tidak bisa dilakukan di dunia ini, sehingga semua orang berlomba-lomba saja lupa penciptanya. Tuhan membenahi. Ada yang memang menjadi korban, ada memang yang Tuhan izinkan. Makanya kita harus bertekuk lutut di kaki Tuhan, supaya Tuhan yang menyatakan, melakukan kehendaknya dan kedaulatan, keadilannya dan kasih setianya. Ini Bapak Ibu ya. Jadi kita mau datang mengaku kita lebih sehat, ya, hidup kita lebih sehat, ya, dengan kondisi seperti ini. Perilaku kita menjadi lebih sehat. Tidak banyak lagi orang berkeliaran di jalan. Tidak banyak lagi orang yang pacaran sembunyi di bawah kolong. Tidak banyak, takut semua. Merindukan Tuhan, merindukan ibadah. Banyak yang positif. Tuhan mau membenahi, menata kehidupan setiap keluarga, ya, supaya bersama-sama berdoa. Kemudian berbaliklah keadaannya. Yang tadinya jadi penonton, jadilah pelaku, ya. Yang tadinya negatif, cara berpikir, wah, tidak ada asap, tidak ada api, tidak ada hujan. Lalu ada kata-kata, wah, nanti sakit hati loh. Jangan sakit hati, jangan dibawa-bawa ke gereja. Ini kita gereja umat yang selalu dikuduskan Tuhan. Dipermuliakan, dibentuk, dibangun, dan terus dikemas oleh Tuhan. Ya, yang tadinya jelek, seperti Sakeus itu, jadi cantik, jadi indah, ya, caranya jadi bagus. Tadinya memungut, mari bayar cepat. Nah, sekarang dia, aku memberi, aku akan membagi. Dia katakan, sekiranya ada sesuatu yang kuperas, siapa yang kuperas akan dikembalikan 4 kali lipat. Wah, ada yang mau berhutang mengembalikan sampai kepada bunga-bunganya, ya, gitu ya. Atau nggak usah bunga dikembalikan deh, gitu ya. Jangan nggak dikembalikan lalu hilang sama sekali. Saya pengalaman itu, pinjam dikembalikan cuma 10%, lalu hilang. Nah, kenapa kita kalau udah bersama ya gitu ya, kita bisa saling komunikasi, kita punya hati, kita bersaudara, kita saling merasakan, gitu ya. Nah, jadi yang tadinya sifatnya jelek jadi indah dan cantik. Yang tadinya dihina dan buruk perilakunya, ketika ketemu Tuhan terjadi perubahan menjadi mulia, menjadi bagus dan menjadi baik. Amin Bapak Ibu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang baik. Masih ada slide-nya atau sudah habis? Yuk kita akan selesai. Ya. Coba ditampilkan slide-nya kembali. Selalu 2 arah ya. Lihat, 2 arah, panahnya sana sini. Kita selalu sambung menyambung, membungkus kita dengan Tuhan. Tuhan berkarya dalam hidup kita. Tuhan berencana, Tuhan merancang. Dan kita merespon, percaya, disambut. Oh iya Tuhan, jangan gak begitu, harus seperti yang di hatiku, harus seperti yang di pikiranku, harus seperti cara yang kuinginkan. Bukan begitu ya. Mari kita seperti ini. Kita menerima firman Tuhan sebagai kekuasaan dan kedaulatan, di mana ada keselamatan, kelepasan, dan perubahan. Saat kita semangat semua, kita percaya kita akan dibangun Tuhan di gereja Tuhan, menjadi seperti pohon seperti itu, pohon ara yang lebat. Ya, ini buat pertobatan. Ya, mari kita cermati satu persatu, menjadi orang yang bermenurut. Yang kedua, mau menerima yang baik, ya. Yang ketiga, setuju dengan Yesus. Saya dibaca oleh yang keempat, berani untuk bersaksi, memberi dan mendermakan apa yang kita punya. Tidak harus uang, karena kekayaan bukan hanya uang, itu cuma kertas dan logam-logam. Tidak, tapi di
dalam kita jauh lebih banyak Tuhan berkati kita dengan kekayaan. Di dalam kita ini banyak kekayaannya yang percaya bahwa kita ini adalah potensi yang luar biasa, energi yang luar biasa. Saya hanya berkata begitu. Nggak harus kayak itu. Kertas-kertas itu dicetak pabrik itu, tapi kita ini cetakan Allah, buatan tangan Tuhan. Ya, kita ini punya segalanya ya, Mbak Juta, Arjuna. Kita ini ya, Wahyu juga, ya, anak-anak muda. Kita ini kekayaan yang luar biasa, kekayaan besar. Pikiran kita, ya, hati kita, kekuatan kita, satu hari hidup kita itu kekayaan besar. Amin. Mau tangkap ya, lakukan yang terbaik. Ya. Lalu mau minta ampun. Karena apa? Iblis ada di dunia ini. Seringkali cek gitu ya. Lalu mari kita tidak bertepuk tangan seperti Sakeus. Bagaimana caranya tidak bertepuk tangan? Melimpah dengan senyum, melimpah dengan kebaikan, melimpah dengan kerajinan, melimpah dengan perhatian, melimpah dengan peduli, berikan semuanya. Berikan. Bapak, kami sangat mengucap syukur dan berbahagia boleh ada di kaki-Mu. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Engkau duduk, kami merasakan Engkau menatap kami, memandang kami, dan mempersiapkan segala yang indah, yang baik buat kami. Engkau mau Tuhan dan bersedia untuk mengajari kami, untuk mengikuti kami sampai ke rumah kami Tuhan. Kami cari Engkau dan kami percaya kami akan temukan dan dapatkan Tuhan. Kami mau Tuhan untuk berusaha, berupaya. Kami mau Tuhan untuk berlari, mengejar Tuhan, menangkap Tuhan. Kami mau Tuhan untuk sampai memanjat, naik tangga, naik semakin dekat dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang bekerja, Allah yang berkarya, Allah yang melakukan rancangan bagi kami, semua yang manis buat kami. Engkau mengenal kami Tuhan, cacat celah kami. Engkau mengenal kami Tuhan, kekurangan, kelemahan, hal-hal yang masih tidak berkenan, yang masih ada kerikil-kerikil di hati kami. Tapi kami bersyukur, kami percaya Engkau akan terus bersih-bersihkan kami ya Tuhan. Engkau akan terus suci-sucikan kami ya Bapa. Dan Engkau akan terus berkarya, menjamah kami, memegang kami Tuhan, kuduskan kami, supaya kami layak seperti kemauan Tuhan, menjadi alat kemuliaan-Mu di rumah kami Tuhan, di sekitar kami Bapa, di gereja kami Tuhan, di orang-orang, di lingkungan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, supaya seperti Yesus yang datang ke dunia untuk memberikan keselamatan, kami juga boleh memperkenalkan keselamatan yang kami miliki juga boleh menjadi milik orang lain karena kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, kami sambut sungguh berkat, kami bersyukur, terima kasih, dan di dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya.